الحمد لله الحمد لله الملك العلام القدوس السلام المحيط علمه بالخاص والعام أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الجسام وأشكره على ما أولاه من جزيل الفضل والإنعام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الكروب العظام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام أما بعد فيا إخوتي عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa tujuan kita semua dihidupkan oleh Allah di dunia ini adalah hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Maka agar supaya kita semua ini benar-benar menjadi orang yang ahli ibadah, kita di dalam kehidupan ini harus berusaha untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqil maharima takun a'badan nas." Jauhilah perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau kalian sudah bisa menjauhi itu, takun a'badan nas, pasti kalian jadi orang yang paling ahli ibadah. Mengapa Nabi kita Muhammad SAW itu menjelaskan bahwa dengan menjauhi maksiat, menjauhi perbuatan dosa itu orang akan bisa jadi orang yang paling ahli ibadah? Karena dosa-dosa itu yang menyebabkan orang malas ibadah. Dosa-dosa itu yang menyebabkan orang berat untuk melakukan ketaatan. Dosa-dosa itu yang menyebabkan orang tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Maka dari itu di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menganggap dosa-dosa itu merupakan penyakit rohani, sebagaimana jasmani kita ketika terkena penyakit itu pasti malas melakukan segala kegiatan apapun karena sakit. Ketika orang sakit jasmaninya pasti tidak bisa merasakan nikmatnya makanan minuman, bahkan kadang-kadang semua dianggap pahit, tidak mau makan, tidak mau minum karena fisiknya atau jasmaninya sakit. Maka begitulah rohani, ketika rohani itu kena penyakit rohani, yaitu dosa-dosa itu kata Nabi yang merupakan penyakit yang berbahaya, maka mestinya ibadah itu ringan menjadi berat. Mestinya ibadah itu bisa dirasakan nikmatnya sehingga menjadi pahit, tidak senang melakukan ibadah. Maka setiap kita merasakan berat melakukan ibadah, tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, kita harus sadar bahwa penyebab utamanya adalah dosa-dosa. Kita harus segera mengoreksi dosa kita, harus segera menyesal, harus segera bertobat kepada Allah. Maka setiap orang yang beriman harus lebih takut dosa daripada penyakit-penyakit apapun, penyakit jasmani. Kenapa demikian? Karena kalau penyakit-penyakit jasmani walaupun bahaya ya, tapi paling-paling bahayanya hanya di dunia. Dan kalau orang itu mukmin, sabar, ridho ketika diuji sakit,
maka justru akan menghabiskan dosa, menjadikan orang suci dari dosa, dan akan menjadikan mulia di akhirat, semakin sempurna nikmatnya. Itu kalau penyakit jasmani. Tapi kalau penyakit rohani, yaitu berwujud dosa-dosa itu, maka dampaknya tidak hanya di dunia tapi sampai seterusnya besok di akhirat. Di samping ya, itu bahaya dosa membuat orang berat ibadah, malas ibadah, tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Juga dosa-dosa itu yang menjadikan orang susah. Jadi ketika orang itu sumpah susah, pasti penyebabnya dosa. Dosa-dosa itu yang membuat urusan orang dipersulit oleh Allah. Bahkan dosa-dosa itu yang menyebabkan rizki seseorang dipersempit oleh Allah. Maka dari itu di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Kata Nabi, barang siapa yang selalu banyak-banyak istighfar, tentunya tidak hanya di lisan, benar-benar menyesal atas perbuatan dosanya, mengakui salah, kemudian ya bertobat kepada Allah. Ya, kalau orang itu setiap hari demikian, maka Allah jadikan segala kesusahannya dihilangkan oleh Allah. Itu janji Nabi. Segala kesulitannya dimudahkan oleh Allah dan dikasih rizki dengan cara yang sangat mudah, yang tidak diduga-duga. Dari sabda Nabi ini menunjukkan bahwa penyebab datangnya kesusahan, kesumpekan, yang akan bisa juga gara-gara susah sumpek orang akan mudah terserang penyakit-penyakit jasmani, itu penyebabnya adalah dosa. Urusan orang dipersulit oleh Allah, ya penyebabnya karena dosa. Termasuk rizki orang dipersempit oleh Allah, ya karena dosa. Kalau Nabi bersabda, tidak mungkin salah. Apapun yang disabdakan Nabi itu wahyu dari Allah. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, dosa-dosa itu yang menyebabkan terjadinya berbagai macam bala, musibah, bencana, malapetaka. Dimanapun terjadi bala, musibah, pasti penyebabnya adalah dosa-dosa manusia. Karena di dalam Al-Quran, salah satu ayat di antara sekian banyak ayat yang menjelaskan itu, dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun yang menimpa kalian dari musibah, ya. Musibah itu segala sesuatu yang tidak menyenangkan manusia, itu musibah. Itu kata Allah pasti penyebabnya dosa-dosa yang kalian lakukan. Itu pun kata Allah, wa ya'fu an katsir, yang masih artinya yang dimaafkan oleh Allah. Tidak setiap dosa dihukum dengan demikian. Itu masih banyak dosa yang Allah masih memaafkan. Atas dasar ini, maka apabila kita ingin menjadi orang yang lebih meningkat ibadah kita, lebih sempurna ibadah kita, lebih mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita, agar kita bisa selalu jauh dari kesusahan, agar supaya kita selalu merasakan nikmatnya ibadah, kita harus berusaha menjauhi perbuatan dosa. Kita harus berusaha bertobat kepada Allah. Dan ya, kita harus banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan pertolongan Allah untuk bisa menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang senang beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, dan mudah-mudahan tidaklah kita dimatikan oleh Allah kecuali sudah bertobat kepada Allah dengan tobat yang diterima, sudah dibersihkan kita dari segala macam dosa, dan mudah-mudahan kita masih diberikan tambahan umur yang barokah, tambahan kesehatan lahir dan batin, tambahan rizki yang barokah, dijauhkan dari segala macam bala dan penyakit, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله موفق العاملين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيد بالمؤمنين من عباده، وقال ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، وارحمنا والمسلمين، والطف بنا والمسلمين، وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين، وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين، وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اكفنا والمسلمين شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا والمسلمين شر الظالمين والحاسدين والمؤذين، وانصرنا وإياهم على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.